Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, siapkan buku-buku pelajarannya. Buku PPKN-nya yang kelas 9. Halaman 14, silakan kalian buka halaman 14. Di buku paket. Siapkan juga buku tulisnya. Kemudian buku pendampingnya. Nanti kalian catat atau kalian garis bawahi yang ada di dalam tayangan PowerPoint ini. Baiklah, kita lanjutkan. Masih ingat pelajaran yang kemarin di bab 1 KD ke-1 yaitu tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa. Mulai masa awal, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Itu materi minggu yang lalu. Nah, untuk materi pertemuan kedua yaitu di KD kedua yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Manfaat pembelajarannya adalah mensyukuri Pancasila merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian lihat ini peta konsepnya. Ini yang akan Ibu ajarkan hari ini yaitu materinya dari hakikat ideologi terbuka. Maka Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai ideologi terbuka. Ada 3 nilai, ada 3 dimensi. Nilainya nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dimensinya ada nilai idealisme, dimensi normatif, dan realitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ya tayangan berikutnya. Kita tahu ya sebelumnya bahwa dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman karena Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental, dan landasan penyelenggaraan negara Indonesia karena mengandung 3 nilai. Maka hakikat ideologi terbuka dikemukakan oleh beberapa pakar sarjana, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Padmo Wahyono. Beliau mengemukakan bahwa ideologi merupakan kesatuan bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Itu menurut Padmo. Sedangkan menurut Pranmagni Suseno mendefinisikan ideologi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala
kelompok, cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Menurut M. Sastraprateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi sistem yang teratur. Satu lagi ya, menurut KBBI, ini tidak Ibu catat, coba kalian lihat di buku paket halaman 15. Ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Melihat pemikiran tersebut, maka ada ciri khas ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil oleh kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ya, itu adalah hakikat pengertian dari hakikat ideologi terbuka. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dan mencapai cita-cita. Kemudian, Pancasila sebagai ide terbuka, tadi hakikat ya, sekarang ideologi bersifat terbuka, dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru yang berakar dari jati diri bangsa Indonesia. Ideologi juga bersifat tertutup. Jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsa sendiri. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan. Lihat halaman 16. Buku paketnya. Yang pertama, menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ini semua ajaran yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Kemudian, penciptaan norma harus melalui kesepakatan. Sekarang, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Mengandung 3 nilai ya. Mengandung 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar ini adalah hakikat yang terkandung dari kelima sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang dalam Pancasila, nilai kemanusiaan dalam Pancasila, nilai persatuan dalam Pancasila, nilai kerakyatan dalam Pancasila, dan nilai keadilan dalam Pancasila. Silahkan kalian menjabarkannya ya. Nilai ketuhanan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila
diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu nilai dasar ya. Jadi semuanya ada dalam kelima sila Pancasila. Selanjutnya, nilai instrumental, yaitu sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, yaitu berupa peraturan, perundangan, dan lembaga pelaksanaannya. Ingat ya, kalian ada peraturan perundangan itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Yang paling bawah adalah peraturan daerah. Dan ingat bahwa peraturan ini dibuat harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Itu nilai instrumental. Jadi penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalian bisa lihat gambar-gambarnya di sini ya. Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, juga sila kelima. Jadi pengamalannya bisa kalian jabarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural juga memiliki 3 dimensi. Adapun 3 dimensi itu, yang pertama adalah dimensi idealisme, artinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, nilai normatif. Dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma. Yang ketiga, dimensi realitas. Artinya ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan. Ya, itu mungkin ya untuk materi di pertemuan kedua ini. Nah, ini kesimpulannya ya. Coba kamu catat, silakan. Jadi, dari materi tadi pertemuan kedua dapat Ibu simpulkan bahwa Pancasila, yang pertama Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi bahwa Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, ciri dan ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang keempat, keterbukaan ideologi terbuka Pancasila mengandung 3 nilai. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Juga mengandung 3 dimensi. Sebelum Ibu tutup, baiklah untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga ya, nanti silahkan kalian sebelum pembelajaran buka-buka dulu materi selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupannya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan kalian
ada tugas dari Ibu ya, tugas mandiri. Silahkan buka buku paket halaman 19. Kalian tulis di buku catatan. Kemudian nanti hasilnya kalian foto, dikumpulkan, tapi dikumpulkannya minggu depan saja, biar sekalian dengan tugas berikutnya minggu depan. Nanti kalian mengumpulkannya bisa melalui email Ibu ya. Sekali lagi, silakan kerjakan tugas ini, jangan ditumpuk pekerjaannya. Silakan kerjakan buku paket halaman 19. Dikumpulkannya minggu depan barengan dengan tugas berikutnya. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan sama Ibu melalui WA. Kalau kurang jelas ya. Terima kasih. Sekali lagi Ibu ucapkan atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dengan pembelajaran ini tidak merasa jenuh ya. Tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.